Shalom, selamat malam para sahabat Garam dan Terang Channel. Kembali kita bertemu pada malam hari ini, di mana kita malam ini akan mendengarkan pujian, naikkan pujian, juga mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Antonius Anton. Ya, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan mengenai karunia iman. Dan kita akan juga bersama-sama berdiskusi, berbincang-bincang dengan Evangelis Antonius Anton nanti. Dan sebelum kita memulai program G-Channel malam hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa mengawali program malam ini. Saya minta dengan hormat, Sis Juni, doa untuk firman, Sis. Ya, shalom. Shalom. Ya, mari kita menundukkan hati kita menghormati hadirat Tuhan yang pada saat ini ingin diwartakan oleh hambanya, Evangelis Antonius Henry. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Allah Bapa kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa jiwa kami, kiranya jiwa kami dapat terus-menerus diisi oleh firman-Mu, dan firman-Mu dapat menyegarkan keseluruhan jiwa kami. Hati kami dapat bersorak-sorai karena menyambut Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau urapi lidah bibir pikirannya, maupun apa yang disampaikannya menjadi kehendak-Mu di dalam pewartaan firman-Mu. Terima kasih Yesus, Allah Roh Kudus, sertai Evangelis Bapak Antonius Henry, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, Allah Roh Kudus, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Amin. Amin. Silakan Bro Anton. Shalom, sister. Shalom. God bless. Bless you. Kalau suara saya kurang jelas, ini aja ya, angkat tangan ya, atau lambaikan tangan. Suara saya cukup jelas didengar? Jelas. Oke, terima kasih ya. Oke, sekali lagi shalom, selamat malam semuanya ya. Di sana hujan kayaknya ya, dari Hujan. Di kota. sampai sekarang ada berhenti ya hujannya ya. Iya. Oke. Udah reda. Saudara-saudara terkasih semuanya, kita hari-hari ini banyak mengalami sesuatu ya. Kalau kita lihat di dunia ini, di bumi ini, dari kejadian krisis inflasi, resesi, bahkan krisis pangan terjadi di dunia ini. Namun pertemuan kita pada hari ini, saya tidak membahas mengenai tentang akhir zaman. Mungkin karena saya channel kami penginjil akhir zaman, jadi saya lebih saat ini mengajak saudara-saudara untuk mempersiapkan diri kita, khususnya untuk membekali kita penuh dengan iman. Mungkin ini sebenarnya bukan khotbah sih, lebih ke arah pengajaran, karena saya ambil tema ini tentang karunia iman. Karunia iman ini dulu sering kali saya memberikan dalam sebuah paket retret biasanya ya. Jadi saya memberikan paket retret tentang karunia-karunia Roh Kudus atau karismata, dan juga sabta karunia. Kalau di Katolik itu sabta karunia, kalau di dalam kekristenan itu ada 9 karunia yang ada dikatakan dalam Yesaya. Oke, jadi saya mau berbicara ini karunia tentang iman, karunia iman. Ini karunia spesial banget. Mungkin Bapak Ibu, saudara terkasih, ada yang tahu atau tidak tahu ya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya pernah mengisi sesi ini. Waktu itu saya lupa temanya tentang Matius 24 ya, tentang tanda-tanda akhir zaman. Tapi tema kali ini saya berbicara mengenai karunia iman. Perkenalkan, saya Bro Anton ya, biasa di channel di Penginjil Akhir Zaman. Saya ada sedikit memberikan sesi-sesi atau review-review tentang yang berhubungan seputar tentang akhir zaman, konspirasi, bahkan ada berita-berita tentang update terlainnya juga. Nah, kali ini kebetulan si Splety mengundang saya untuk kembali memberikan sesi atau materi. Kebetulan saya ambil tema ini karena menarik sekali nih. Apalagi situasi sekarang ini, kondisi dunia lagi tidak menentu ya, kondisi dunia lagi sedang sakit. Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik.
Jadi kita dibutuhkan juga perpanjangan tangan Tuhan. Kitalah anak-anak Tuhan yang siap bekerja di ladang Tuhan. Amin. Nah, saudara terkasih, marilah kita bersama-sama berbicara. Saya akan mengupas tentang karunia iman. Yang perlu Bapak Ibu Saudara terkasih ketahui tentang karunia iman ini, sebenarnya karunia ini adalah karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus dengan penuh keyakinan di luar afeksi dan nalar manusia, ya. Dan ini terjadi dalam situasional. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu ada pernah dengar gak tentang karunia iman? Pernah dengar gak karunia iman? Di dalam kitab sudah banyak sekali. Oke, si Spreti yang tahu apa nih tentang karunia iman? Ada yang tahu karunia iman seperti apa contohnya? Belum tahu? Saya lagi Oke. Nanti akan saya buka cukup banyak ya ayat-ayat mengenai karunia iman ini. Karunia iman sangat banyak sekali, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru juga ya. Sebelum saya mau mengajak untuk membaca firman Tuhan, ini akan mengkategorikan iman. Ada dua kategori iman primer dan iman sekunder. Contoh, kalau saya mengatakan, saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit, wafat, dan bangkit dari kematian? Percaya? Percaya? Jawabannya pasti percaya, betul? Iya, percaya. Itu yang disebutnya iman sekunder, atau bisa dikatakan berdasarkan doktrin atau dogma aturan gereja, ya, aturan misalnya dalam baptis, sakramen baptis lah, kita diajak percaya untuk mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Percaya? Pasti jawabannya percaya. Itu yang disebutnya iman sekunder. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak, misalnya contoh, Bapak Ibu di sini ada penyakit, mohon maaf. Misalnya contoh, ada kejadian matanya di sini, salah satu member kita mengalami gangguan pada bagian mata, misalnya terjadi tumor. Percaya gak saudara? Saat ini juga saya mengatakan bahwa tumor yang ada di mata saudara akan sembuh dalam hitungan detik ini. Belum tentu kan? Ada yang masih mikir, ada yang percaya, ada yang setengah percaya. Nah, ini yang disebutnya iman primer. Ya, iman primat utama, iman itu sendiri. Dibutuhkan sebuah primat iman, primat utama dalam beriman. Jadi karunia iman ini contoh ini ya yang dilakukan Yesus pada waktu di Perjanjian Baru, di dalam Matius, misalnya contoh kata-kata Yesus ketika menyembuhkan seseorang, mertua Petrus, dia mengatakan, ketika penyembuhan terjadi, dia mengalami lumpuh, lalu Yesus mengatakan, talita, bangunlah segera. Matanya yang buta dicelikan, talitakum. Cuman kalimat kata-kata seperti itu, ya, kalimat kata-kata seperti itu yang membuat orang mengalami karunia iman, kesembuhan, dan berdasarkan situasional. Jadi karunia ini diberikan juga pada saat kita memberikan pelayanan kepada siapapun, kepada jemaat, kepada umat siapapun, kepada tetangga, kepada keluarga, termasuk bisa buat untuk diri sendiri. Dan ini bukan sebuah sugesti, saudara terkasih, ya. Jadi karunia iman ini di luar sugesti. Sugesti ini kan bisa dibilang ilmu dalam psikologi yang diuraikan secara kejiwaan. Bagaimana sih iman itu bekerja dalam diri, sugesti positif.
Nah, itu penjabaran secara psikologinya. Tapi iman yang sesungguhnya itu, karunia iman ini di luar nalar, di luar sugesti, artinya di sini ada sebuah power, kekuatan supranatural, natural, di luar pemikiran, logika, bahkan perasaan kita sekalipun juga. Nah, jadi banyak sekali kenapa sebenarnya di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 20, termasuk ayat-ayat lain, bahwa kita anak-anak Tuhan, ketika Yesus 2000 tahun lalu mewartakan kepada para murid dan banyak orang di Nazaret, di Yerusalem, Yudea, dan berbagai macam tempat di daerah Palestina yang sekarang ini, bagaimana Yesus berkarya di dalam pelayanannya itu selama 3 tahun, banyak menyembuhkan orang. Nah, kita melihat bahwa situasi dunia sekarang ini sudah tidak menentu, Indonesia dalam keadaan tidak baik dan keadaan sakit, ya. Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya untuk siap bekerja di ladang Tuhan di penghujung akhir zaman ini, di hujan akhir ini, ya. Membutuhkan mulut-mulut, tangan-tangan untuk perpanjangan tangan Tuhan. Saudara siap? Apakah revival akan terjadi? Tergantung diri kita sendiri. Amin. Padahal memang nubuatan sudah dikatakan banyak, termasuk kemarin terjadi waktu assembly di mana Sentul, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan menubuatkan terjadi revival di Indonesia. Saat ini kita juga dituntut, ayo mari bersama-sama untuk mengembangkan diri kita, hidup rohani kita. Untuk mencapai karunia iman ini dibutuhkan juga keintiman diri kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Itu harus kuat pertama-tama. Jadi yang penting kehidupan kita sungguh benar di mata Tuhan. Ini sebagai syarat-syaratnya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak buka firman Tuhan, ya, bagi yang punya, mungkin kalau pakai handphone agak susah, ya. Kalau punya Alkitab bisa dibuka dari Matius 17 ayat 14 sampai 20, ya. Ini saya bacakan langsung saja. Matius 17 ayat 14 sampai 20. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Sakit ayan, epilepsi. Oh, dulu ayan namanya, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Ini ciri-ciri orang yang biasanya punya penyakit ayan tuh biasanya jangan sampai dekat-dekat dengan api tuh. "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Haleluya. Nah, kita kembali perikop yang baru saja saya baca. Di ayat 17, kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Orang yang nggak percaya, hai yang sesat. Artinya,
para murid masih menggunakan nalarnya. Padahal kata Yesus, lu udah ikut gua berapa lama, lu juga masih belum percaya juga, belum bisa menunjukkan sesuatu buat gue. Mungkin kata Yesus seperti itu dalam pikirannya. Mungkin saat itu Yesus juga kesal. Nih, gue tunjukin ke lu nih. Coba tolong dibawa anak itu kemari. Dan Yesus menegur keras iblis itu. Menegur keras artinya Yesus punya kata-kata wibawa. Ingat ya, kata-kata wibawa. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu sembuh seketika juga. Dan Yesus nih tiba-tiba, murid-murid Yesus nih datang nih sendirian, dia malu. Bayangkan tiba-tiba kalau Bapak Ibu, pasti kita semua mengalami ya, yang terutama yang bergerak di bidang pelayanan profetik atau pelayanan penyembuhan atau pelayanan mendoakan orang ya. Ada ya rasa malu. Saya pun mengalami hal itu. Mengalami. Contoh, tadi para murid berkatakan, tadi kan gue udah doain, tiba-tiba nggak sembuh. Kenapa? Kesaksian dari orang tersebut dikatakan, tadi saya sudah bawa kepada muridmu, tapi tidak mengalami kesembuhan. Mungkin pada saat itu Yesus geleng-geleng kepala kepada para murid. Aduh, capek deh gue. Makanya Yesus mengatakan, gue udah sebentar lagi udah nggak tinggal di dunia ini. Lu mau harus bagaimana sih? Gitu loh. Nah, murid-murid ini bertanya, sebenarnya malu. Dia tanya, kenapa sih nggak bisa mengusir setan itu? Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Tadi saya sudah disampaikan di awal pengajaran saya tentang iman sekunder, iman primer, dan iman sekunder ya. Iman primer ini berhubungan dengan keyakinan. Bapak Ibu, saya mau mengatakan sesuatu, mungkin ini jarang sekali Bapak Ibu mendapatkan masukan atau pengajaran yang berhubungan dengan psikologi. Ini saya mencoba mencari, menganalisa sebenarnya yang dimaksud Yesus ini iman seperti apa sih yang tidak ragu. Ternyata Bapak Ibu, iman yang benar-benar tidak penuh keraguan ini artinya begini. Otak kanan kita nih ada otak kanan dan otak kiri ya. Otak kanan berhubungan dengan ide-ide, perasaan, sedang kiri nalar, logika, rasio. Betul? Ya. Nah, pada saat orang melakukan faith in action, saat orang melakukan mendoa, mungkin pada saat itu orang tersebut melakukan doa perintah dalam nama Yesus, sembuh dan pulihlah tumor dalam tubuhmu saat ini. Artinya otak kanan dia dan kiri dia tetap seimbang, tidak berpikir perasaan, wah jangan-jangan nanti gagal, nanti gua berdoa ntar seperti yang murid-murid katakan tadi, kurang percaya, ntar gua doa nggak sembuh, malu, harga diri, gengsi gue. Jadi pada saat mendoakan itu sudah terpicu rasa kecurigaan, rasa otak kanan kita udah berpikir. Jadi otak kanan kiri kita nih nggak seimbang nih. Yang kanan gini masih terbawa baper perasaan yang begini, yang kiri masih mikir-mikir begini. Nah, disinilah ada sinkronisasi antara otak kanan kiri, sehingga yang dikatakan Yesus kurang percaya. Padahal ini kanan dan kiri harus stabil, sama, dan itu bukan kita terfokus pada doa atau iman kita yang kita ucapkan, bukan masalah itu. Tetapi mengarahkan nalar otak kanan kiri kita itu bersatu dalam iman dan diarahkan kepada Yesus. Bingung ya kira-kira? Bingung nggak nih? Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Otak kanan kita dan kiri kita itu harus seimbang.
Jangan ada yang berperasaan, berpikiran yang macem-macem, ya. Pada saat mengatakan doa perintah, misalnya contoh, ini saya contohkan ya. Misalnya di sini ada yang sakit mengalami kanker tumor, kanker lagi nih, atau misalnya penyakit lain lah ya, matanya buta sebelah atau gangguan mata sebelah. Tiba-tiba kita terdorong, ini masalah karunia iman ini saya bilang itu bisa terjadi dalam situasional, situasi-situasi tertentu dan tidak mengenal waktu. Makanya ini karunia iman ini perlu dipupuk dan tidak bisa dilakukan secara workshop ya. Ya, betul memang kalau waktu saya dulu ikut retret ini memberikan retret karunia-karunia Roh Kudus, itu ada tentang yang berhubungan dengan nubuat, sabda pengetahuan, itu saya melakukannya, ada hal-hal materi-materi ini saya melakukannya dengan cara workshop. Dan jadi saya bikin kelompok-kelompok tertentu yang moga-moga kita bisa ya kumpul bersama bikin workshop ya. Dan tapi kalau yang berhubungan dengan karunia iman itu tidak bisa dilakukan secara workshop karena memang dalam situasional tertentu dan butuh kekuatan iman yang luar biasa sekali, di luar logika, di luar perasaan, ide-ide kita. Makanya terjadi proses penyembuhan. Apakah dalam diri saya pernah terjadi? Seringkali. Nanti akan saya sharingkan bagaimana pembuktian otentik karunia iman yang saya pernah lakukan selama ini. Tapi ingat, bagaimana kita juga bisa jatuh di dalam dosa-dosa sehingga karunia iman ini akan luntur. Apa yang harus kita pegang supaya kita terus berkembang di dalam karunia iman ini. Jadi saya juga jatuh bangun dalam hal pelayanan-pelayanan sana-sini. Karena saya cukup lama ya bergerak dalam bidang pelayanan dari tahun 92. Oke, kembali lagi. Tentang karunia iman tadi, yang saya katakan, otak kanan kiri harus imbang. Contoh misalnya, Bapak Ibu ditugaskan untuk pelayanan, misalnya ada umat yang minta Bapak Ibu mendoakan si A, si B untuk doa penyembuhan. Mungkin saat itu bisa menggunakan bahasa roh atau seperti biasa ya. Tapi di sini dibutuhkan sebuah keseimbangan otak kanan dan kiri. Misalnya tiba-tiba ibu tergolong ada seorang jemaat yang kakinya lumpuh, tiba-tiba Tuhan ingin menggerakkan Anda supaya Anda berdiri. Jangan ragu-ragu, katakan seperti itu, berdiri. Nah, ini yang disebut karunia iman. Terjadilah pada saat Anda mengatakan doa faith in action atau doa perintah, jadi tindakan yang dilakukan dengan iman. Itu disebutnya faith in action. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau saat ini juga bangkit berdiri dan berjalan. Tiba-tiba jemaat ini berdiri dan meninggalkan kursi rodanya dan bisa berjalan. Terjadilah mujizat ini yang disebutnya karunia iman. Ya, pada saat itu orang ini tidak ada satu pun detik pun keraguan dalam otak kanan dan otak kirinya. Kenapa orang seringkali gagal? Memang banyak yang gagal karena itu karunia iman tidak selalu harus terjadi pada saat itu juga, dan perlu dipupuk dalam kehidupan kebenaran, takut akan Allah, kuncinya ada di situ. Oke, saya mengalami banyak hal seperti ini. Ini salah satu sharing dari saya. Dulu ketika saya udah lama, cukup lama juga ya, waktu itu ibu saya minta didoakan. Kebetulan ada tumor di tangan di sini, benjolan. Tapi saya tiba-tiba pada saat setelah mendoakan, saya nggak pernah ada kata ragu. Waduh, kok masih ada nih benjolan? Enggak. Kenapa? Sebelumnya mungkin waktu dulu awal-awal saya belajar mendoakan orang, ya penuh keraguan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Oh ya, saya teringat apa yang dulu founder saya mengajarkan saya, jangan pernah ragu. Saya teringat terngiang-ngiang dari situ. Lalu tiba-tiba ketika saya mendoakan ibu saya, ada benjol di tangannya. Saya sempat waktu itu khawatir, waduh mama gua ada, jangan-jangan bisa ada tumor nih. Namanya orang, logika kita berkembang. Karena apa? Orang kalau udah dengar kata, waduh kanker, waduh penyakit berat, waduh ini. Kita diambang keraguan-raguan pada saat itu, iman kita.
Tapi pada saat itu juga Tuhan seperti menggerakkan kekuatan yang luar biasa sekali. Di dalam nama Yesus aku katakan sembuh dan pulih seterusnya. Mama, 3 hari lagi benjolan ini hilang. Benar, begitu saya telepon ibu saya, benjolannya sudah hilang. Dalam nama Yesus aku perintahkan benjolan ini lenyap seketika juga, dan dalam nama Yesus 3 hari kemudian benjolan ini lenyap dan hilang seterusnya tanpa ada keraguan. Lalu kesaksian saya berikutnya terjadi lagi, banyak yang terjadi. Tiba-tiba ada jemaat waktu itu, saya lupa keponakannya di Sulawesi, di Makassar atau di Manado ya. Saya nggak ada keraguan dan nggak kepikiran dan nggak ada kebimbangan, bahkan nggak ada keinginan kesombongan rohani, nggak ada, nggak mau saya. Tiba-tiba saya minta, dia minta tolong saya untuk mendoakan. Saya cuma bilang seperti seorang perwira Romawi yang mengatakan, bersabdalah saja Bapak, maka hambamu akan sembuh. Nah, kalimat kata-kata itu terngiang di kepala saya. Pada saat itu dia minta, oke, saya berdoa ya buat. Jadi seperti seolah-olah doa ini transportasi. Pada saya mendoakan, orangnya tidak ada, tapi orangnya ada di luar pulau Jawa. Kebetulan ini melalui perantarannya. Oke, boleh ada fotonya? Oke, saya doakan ya. Tiba-tiba tergerak, ada kuasa Tuhan sepertinya membayangkan, wah ini akan sembuh sih, tapi bukan sekarang. Mungkin beberapa hari kemudian hari. Saya bilang, nanti tolong kalau udah, saya sambil merem, sambil berdoa, sambil berkata-kata juga, saya katakan, nanti tolong ya, kalau udah sembuh, tolong berikan kesaksian dan kasih tahu saya. Setelah saya doakan seperti itu juga, tiba-tiba beberapa hari kemudian telepon yang bukan yang minta doanya, perantaranya yang minta doanya, dan dikatakan katanya keponakannya sudah sembuh. Lalu terjadi apa lagi? Bapak Ibu pernah dengar yang namanya doa perpanjangan tangan? Ada yang pernah dengar praktek doa perpanjangan tangan? Belum. Atau kaki belum pernah ya? Baik. Semoga nanti kita workshop kita bisa praktek ya. Tapi ini ada hubungannya dengan karunia iman. Bapak Ibu kalau misalnya ada gangguan di pundak, punggung, ya, itu misalnya kebanyakan bawa beban berat, kanan misalnya atau kiri, misalnya paling banyak kanan, itu tangannya tidak sama panjang, ya. Termasuk kondisi dari pinggang, dari perut ke bawah kaki. Kalau ada beban berat, biasanya ada gangguan di bagian tulang atau syaraf kaki. Itu mata kakinya kalau kita depetin tidak sama. Bahkan ada yang kanan atau kiri yang lebih panjang. Nah, pada ini sering saya workshop waktu itu, dalam waktu retret tentang doa penyembuhan. Nah, tiba-tiba saya tergerak untuk mengecek, cross-check kondisi tubuhnya. Tangannya itu panjangnya jauh banget segini. Saya cuma berbahasa roh dan dalam nama Yesus katakan, dalam nama Yesus aku perintahkan supaya lengan kirinya bergerak maju dan jadi sama panjang. Menarik begini, maju sendiri. Bukan ditarik, enggak, benar. Sehingga pundak kondisinya, dia mengalami kesembuhan, termasuk kakinya. Biasa kalau anak dari lahir atau bawaan lahir, atau mungkin gara-gara penyakit polio, biasanya bawaan lahir ya. Itu ada gangguan yang namanya kaki itu huruf X atau O, ya, X atau O. Nah, ini bisa kita doakan perintah di dalam nama Yesus supaya tulang syaraf otot-otot kaki ini kembali semula untuk dikembalikan kembali. Nah, saudara, sebenarnya dalam kasus seperti ini Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk memulihkan. Waktu itu saya memberikan retret bersama founder saya, dan kebetulan banyak sekali para dokter-dokter spesialis yang ikut, para medis. Bayangkan seorang dokter spesialis, saya lupa waktu itu apa, dokter internis apa ortopedik ya, tapi bisa dibilang dia udah gelar dokter S3 dokternya ini. Bayangkan dokter, banyak kumpulan dokter-dokter yang ikut retret doa penyembuhan, dan dia melakukan, pada waktu itu kita melakukan workshop doa penyembuhan.
Jadi dibagi kelompok-kelompok, satu kelompok itu 10 orang 10 orang supaya jangan terlalu banyak. Jadi 10 orang 10 orang. Kebetulan peserta rekrutmen itu ada ratusan, ada 500 atau 600 peserta ya. Dibagi per 10 orang, dan ternyata di salah satu ada peserta itu, dalam satu grupnya itu tiba-tiba ada benjolan di badan sini. Memang kanker ya, dikatakan seperti itu. Lalu tiba-tiba si dokter ini, giliran dia untuk mendoakan si sesamanya yang ada di sebelahnya, dia bingung. Karena apa? Ya namanya seorang dokter pasti menggunakan yang namanya logika pengobatan penyakit kanker. Harus pakai apa, obat apa, ini harus pakai apa, seperti apa, segala macam. Tiba-tiba ditempatkan dalam sebuah workshop yang harus mereka sungguh-sungguh beriman dan melakukan doa perintah pada saat itu. Dokter ini tiba-tiba sempat mengalami keraguan. Pada waktu mendoakan, sebelum mendoakan dia bingung. Ini gimana? Ada benjolan. Dia ragu-ragu dan sempat ketawa dan agak grogi. Ya. Founder saya tiba-tiba punya kekuatan iman. Ingat kenapa Yesus katakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di situ. Kalau kita berdoa saling numpang tangan, saling menopang 2 atau 3, iman tambah iman tambah iman, kekuatan kita akan terjadi. Pada saat itu founder saya luar biasa sekali, ucapan wibawanya mengatakan, jangan takut kamu, doakan dia, lenyapkan benjolan yang ada di dalam tubuh orang itu. Langsung saat itu juga seketika dokternya ini tanpa ragu langsung dia buka, mungkin dalam hati tegas memukul gini, dalam nama Yesus aku perintahkan benjolan ini lenyap saat ini juga tanpa ragu. Karena apa? Karena ada, mungkin kalau secara psikologi dikatakan ini sugesti, tapi tidak, ini pernyataan iman di luar sugesti positif, di luar otak kanan kiri yang berpikir rasio atau logika. Karena pada saat itu tiba-tiba terdorong saat itu juga tanpa ada ragu. Akibatnya dokter ini tanpa ragu kena, istilahnya itu kecipratan lah, kena imbas efek on fire-nya dari founder kami ini. Dan tanpa ragu saat itu dokter ini mendoakan sesama yang ada sebelah. Dalam nama Yesus, benjolan ini lenyap seketika juga. Lenyap saat itu juga, kempes, semua pada tepuk tangan semuanya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara terkasih? Setiap orang ingat, Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga sudah memberikan kuasa kepada kita. Amin. Jadi jangan pernah ragu lagi. Ingat, hujan akhir, di penghujung akhir zaman ini kita harus membawa banyak jiwa menjalankan amanat agung. Ya, cobalah kalau misalnya Bapak Ibu Saudara kasih, ada saudara-saudara tetangganya tidak usah mengenal agama apa, mau dia Kristen kayak, mau dia Katolik, atau dia mau Islam kayak, Buddha kayak, mau agama apapun, ya. Intinya kita melayani Tuhan. Ingat, tapi bukan terpaku kepada kuasa kesembuhan itu ya. Ingat, karunia iman ini muncul dalam situasional, dan ketika Tuhan menginginkan seseorang itu sembuh, berarti kehendak Tuhan akan terjadi pada saat itu juga. Nah, kembali lagi, Bapak Ibu coba silakan buka Yosua 10 ayat 12 sampai 15. Ini saya mau lihat dari perjanjian lama. Yosua 10 ayat 12 sampai 15. Maaf, saya agak kelamur dikit jadi kurang. Tadi Yosua berapa? 10 ayat 12 sampai 15. 10, 12 sampai 15. Ya, saya aja. Ini karunia iman luar biasa sekali nih. Ya, Yesus waktu bertemu Petrus, dia meredakan angin ribut. Ini Yosua lebih hebat lagi loh. Kita lihat ya, kita baca. Saya baca Yosua 10 ayat 12 sampai 15. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan
menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Gila gak? Matahari dan bulan diperintahkan untuk tidak bergerak. Musa punya karunia iman membelah laut, terus memunculkan tiang api, tiang angin. Ini karunia iman yang luar biasa sekali di Perjanjian Lama. Begitu juga di Perjanjian Baru. Bagaimana Petrus bisa menobatkan 3.000 orang. Ini karunia iman luar biasa sekali. Begitu juga dengan bayangannya. Orang bisa sembuh. Ingat ketika wanita pendarah yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, wanita itu mengatakan apa? Kata-katanya. Kata-kata wibawa dengan penuh karunia iman. Masih ingat? Asalkan ku jamah jubah ini, maka aku sembuh. Perwira Romawi pun mengatakan juga hal yang sama. Bersabdalah saja ya Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Ini kalimat kata-kata wibawa bijak. Orang yang punya backgroundnya sebelumnya takut akan Allah, hidup di dalam kebenaran. Maka untuk mendukung berkembangnya karunia iman ini, saudara pertama-tama harus berelasi dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Relasi kuat dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Berarti hati nurani saudara harus dikembangkan. Latihan rohani. Maka sebagai catatan dari saya, kunci untuk berkembang di dalam karunia iman, yang pertama saudara kasih, mohon rendah hati dan sungguh percaya kepada Yesus dan sabdanya. Itu yang pertama. Mohon karunia kerendahan hati. Supaya apa? Kalau Tuhan kasih kita, artinya kita juga tidak jadi sombong. Karena ini adalah kita sebagai keledainya Tuhan. Kenapa para murid Yesus kalau habis pelayanannya, habis sukses nih, berhasil pelayanan, dia langsung naik gunung lagi. Dia seperti amfibi. Ada saatnya dia harus bersama-sama, beramai-ramai pelayanan. Ada saatnya dia harus menyepi, kontemplasi di dalam Tuhan. Ia masuk dalam keheningan total lagi. Apa? Untuk merendahkan diri dia. Nggak mau terjadi keangkuhan. Nah, kita juga sama. Ketika habis sukses pelayanan, ingat, sepertinya mungkin kita hampa. Nah, pada saat itu kita ditenggelamkan supaya kita direndahkan oleh Tuhan, supaya kita tidak bersombong-sombong atas keberhasilan pelayanan kita. Lalu, kunci berkembangnya dalam karunia iman ini. Yang kedua, menyerahkan hidup kita seutuhnya secara total tanpa ragu kepada Tuhan. Berserah di sini bukan ya udahlah Tuhan mau apa gua enggak. Ini benar-benar kita bergantungan seperti kita anak kecil bergantung pada orang tua. Nggak mudah. Bergantung kepada yang tidak terlihat, tidak mudah. Dibutuhkan apa? Iman primer. Percaya namun tidak melihatnya. Ini sangat dibutuhkan, makanya itu perlu dipupuk setiap saat. Ketika kita melakukan dosa yang melawan hati nurani, pasti itu akan memberikan list coretan yang membuat kita agak menurun nih kadar latihan rohani kita. Untuk itu siap bangkit lagi. Supaya apa? Kita perlu terus melatih latihan rohani ini gitu. Next, selanjutnya menggunakan, saudara bisa menggunakan untuk mengembangkan karunia iman ini. Saudara bisa menggunakan karunia bahasa roh bagi yang sudah
memiliki karunia bahasa roh ya. Tapi ingat, ini tidak mutlak. Karena dengan ada bahasa roh, setidaknya mempermudah dari doa-doa kita juga. Ya, misalnya contoh, ini saya kasih contoh. Bapak Ibu diminta untuk mendoakan seseorang yang misalnya mengalami gangguan di leher, mungkin kesengklak atau entah kenapa gitu ya lehernya. Tiba-tiba Ibu mendoakan dalam nama Yesus, aku perintah Tuhan Yesus sembuhkan penyakit jemaat anakmu ini yang mengalami gangguan pada bagian leher, dan aku perintahkan di dalam nama Yesus seluruh otot-otot syaraf, tulang syaraf di leher bagian ini sembuh seketika juga dan kembali normal di dalam nama Yesus, sembuh dan pulih seterusnya. Lalu tiba-tiba boleh berbahasa roh, kirabalaba sikiana marama sikiana. Boleh saat itu boleh diulang-ulang berkali lagi dengan penuh iman dan tanpa ragu. Ya, ingat, bukan memperhatikan iman waktu kita mendoakan. No, kita bukan mengarahkan pikiran kita kepada keyakinan akan doa kita atau iman kita, bukan. Iman kita yang diarahkan kepada Yesus. Paham ya maksud saya? Jadi jangan memperhatikan apa yang kita ucapkan, biarkan mengalir. Mungkin kata-katanya masih belepotan atau gimana, nggak masalah. Namanya juga kita terus belajar supaya berkembang dari sini. Lalu next, dari bahasa roh ini, kenapa? Walaupun memang tidak mutlak, setidaknya bahasa roh ini untuk membuka karunia-karunia yang lain, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus mengenai rupa-rupa karunia roh. Oke, next selanjutnya, saudara yang keempat ini perlu melatih kebajikan iman. Kebajikan iman, ada yang tahu apa sih? Faal kebajikan iman. Hal-hal terkecil, Anda mulai melakukan hal-hal yang terkecil lah. Faal iman kebajikan. Contoh, saya makan dalam keadaan kondisi sadar, dan saya memamah makanan ini di dalam nama Yesus, kami mengucapkan syukur. Saya sadar ketika saya makan, saya bersama Yesus. Ketika Anda melakukan menggoreng telur, memutar bolak-balik telur, Anda sambil mengimani juga dengan penuh cinta, saya melakukan demi kemuliaan-Mu Yesus. Itu yang disebutnya faal kebajikan iman. Atau Anda cuci WC, sikat WC, toilet, ya Tuhan, saya melakukan ini demi kemuliaan-Mu, demi pertobatan siapa atau apa gitu. Ya, hal-hal seperti kerja ini. Kita punya yang namanya cacat celak, dosa atau perbuatan kebiasaan buruk yang diulang-ulang, dan makanya dosanya itu terus. Untuk mengatasi hal itu dengan cara melakukan faal kebajikan atau iman kebajikan. Hal-hal seperti ini. Seorang kudus ada yang melakukan. Ketika dia sedang menjahit, jarum pentulnya jatuh. Dia cuma mengangkat jarum pentul saja sampai mengatakan, aku mengangkat jarum ini demi kemuliaan nama-Mu. Saya disakitin hati. Tuhan, biarlah aku boleh mengampuni sesamaku, papaku, mamaku, anakku, demi kemuliaan nama-Mu. Pedih walaupun, tapi itu sebuah langkah faal kebajikan. Ini hal-hal yang kecil seperti ini memupuk kehidupan iman kita. Amin. Oke, saya berbicara sampai jam berapa ya, sis, kira-kira? Terserah Bro Anton. Oke. Saya lanjut ya. Silakan. Sampai di sini. Oke, sebelum saya lanjut lain, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih membingungkan dari kata-kata yang saya uraikan? Silakan bertanya. Jadi ini sifatnya saling berbagi ya. Ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya, silakan. Sesuai tema kita ya. Silakan. Bro Anton, tadi yang saya kurang jelas itu, pada waktu kita dengan menggunakan bahasa roh, jangan memperhatikan apa yang kita ucapkan. Kalau diulang lagi, jelaskan lagi, Anton. Ya, halo, sorry, putus-putus suaranya. Mic-nya Bro Anton yang Bro Anda belum bisa
bisa di close dulu Oh, kayaknya putus-putus ya. suaranya. Enggak, mic-nya Bro Anton di dulu ya. Pak Anton di mute dulu, sorry. Oke, nah jadi tadi mic-nya Bro Anton yang bikin doubling. Tadi Bro Anton bilang yang ini pada waktu kita nanti berdoa gitu ya, mempraktakkan iman, mendoakan orang lain, kita jangan memperhatikan apa yang kita ucapkan. Nah ini yang saya kurang jelas, minta dijelaskan lagi Bro Anton. Jadi pada waktu kita berdoa, kita jangan memperhatikan ucapan kita. Nah itu gimana? Biasanya kita berdoa kan fokusnya kita ke ucapan-ucapan kita juga dalam berdoa. Tapi di sini tadi Bro Anton jangan memperhatikan apa yang kita ucapkan. Maksudnya gimana? Diulang lagi, Bro? Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Memang ada beberapa pertanyaan dulu, banyak pertanyaan seperti ini juga. Agak membingungkan, maksudnya apa sih yang dimaksud tidak fokus pada apa kata-kata yang diucapkan itu. Jadi begini, seringkali kita sibuk dengan menguraikan kalimat kata-kata yang bagus, betul? Supaya apa? Kan kembali lagi, otak kanan kiri kita tuh masih nalar, masih bekerja ya. Rasio logika kita bekerja. Ntar kalau gue ngedoain, kata-kata gue belepotan, diejekin nih sama yang di belakang, sama yang catchernya atau yang minta didoakan, kalimatnya minta jadi omong. Jadi tuh hal-hal kayak gitu tuh kita jadi kayak apa ya, godaan di pikiran kita terganggu. Misalnya di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, bisa. Ini saya contohkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur padamu. Saat ini saudara kami mengalami gangguan pada bagian mata sebelah kanan kirinya. Ya Tuhan, dia sibuk mikirin kalimat kata-kata yang seperti. Nah, ini yang dimaksud. Kadang di nalar kita tuh ingin menguraikan kalimat kata-katanya sebagus mungkin, sehingga tidak memperhatikan karya Roh Kudus yang bekerja melalui iman yang diucapkan dari diri kita. Memang tidak mudah, mendoakan orang tidak mudah. Awalnya memang penuh keraguan, kalimat kata-kata kita juga masih membingung. Kebanyakan orang mendoakan itu kan memperhatikan kata-katanya, betul? Iya, betul. Iya. Ya. Saya tanyakan. Memang tidak mudah mengarahkan otak kanan kiri kita ini tidak mudah untuk seimbang. Tapi kalau dia sudah nanti kan ini baru permulaan, wajar lah ya, masih berfokus pada kalimat kata-kata. Tapi nanti kemudian setelah spontan dia sudah berkembang, bertumbuh, dia tidak terlalu fokus pada kalimat kata-kata, dia bisa spontan ucapan-ucapan yang dikatakan, yang didoakan itu. Paham ya? Memang ini butuh waktu yang mungkin baru pemula tidak mudah. Baru pemula masih berpikir dengan kalimat, menguraikan kata-katanya, entah takut salah atau takut belepotan kalau ngomong, takut diejek temennya atau yang mendoakan, yang didoakan, seperti itu ya. Jadi memang wajar lah ya kalau misalnya masih memperhatikan kata-kata kita supaya kalimat-kalimat kita mendoakan bagus gitu ya. Nah sebenarnya fokus pikiran kita, otak kanan kiri kita ini harus imbang, membiarkan kalimat kata-kata itu mengalir. Artinya kita berusaha berjuang otak kita fokus kepada Yesus si penyembuh. Walaupun nanti kata-kata kita belepotan, ya sudah kita jalanin tanpa ada keraguan. Kadang ada kecenderungan ketika menguraikan kalimat kata-kata dengan bagus, kita seolah-olah ada kecenderungan menyombongkan diri kita. Wah, dia minta doa dari yang pendeta itu atau penginjil itu atau pastor itu. Wah, kalau ngedoainnya mantap, markotop. Kata-katanya juga bagus. Kalau yang didoain yang di sana, aduh mikir dulu deh, belum tentu imannya. Nah, mungkin ini pengalaman dari situasi saya waktu pelayanan ya, banyak. Misalnya di situ ada yang mendoakan menjejer
ini biasa-biasa aja kalau ngedoain, yang sini wah penuh action segala macem. Ingat, masalah pada saat melakukan faith in action dalam karunia iman ini bukan masalah perasaan, kalimat kata-kata, atau ucapan-ucapan, ya. Itu kira-kira jelas gak, sis? Iya, jelas. Kalau baru pemula wajar ya, mungkin masih fokus kepada kalimat kata-katanya, entah takut belepotan, entah takut salah ngomong, betul gak? Iya. Betul ya? Takut salah ngomong. Nah, tapi nanti kalau sudah biasa, makanya Bapak Ibu ingat, memang melayani Tuhan tidak mudah juga ya. Butuh persiapan hati, pikiran, kudu tenang. Ingat, ketika melakukan faith in action, otak kanan kiri kita seimbang, tapi buah kita pada saat melakukan itu, jiwa kita tenang. Walaupun ada wibawa seperti tegas, seperti Yesus katakan waktu dia tegur setan dalam anak ini, dan setan itu keluar, Yesus tuh dalam keadaan kondisi tenang. Gitu kira-kira. Paham ya? Ya. Oke. Oke, kalau kurang jelas nggak apa-apa. Silakan bertanya terus. Silakan teman-teman yang lain atau saudaranya mau bertanya. Oke, kita sapa dulu Randy yang baru bergabung bersama dengan kami di Get Channel. Terima kasih. Saya mute dulu mikrofonnya Bro Anton ya. Shalom untuk Pak Randy Musak yang sudah bergabung bersama kami di Get Channel. Selamat malam. Shalom juga untuk Pak Raja Kafir yang sudah hadir bersama dengan kami di Get Channel. Selamat malam Pak Raja. Shalom Bu Priti dan kawan-kawan. Silakan lanjut. Ya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Pak Randy mau bertanya? Silakan Pak. Tadi saya bacakan dulu ya komennya Pak Randy ya, supaya Bro Anton bisa dengarkan karena mungkin Bro Anton tidak membaca. Tadi Pak Randy itu di sini di komen ada, saya bacakan ya Pak Randy ya. Pak Randy Musak menceritakan sedang mengalami sakit lambung sudah 10 bulan belum sembuh-sembuh. Tapi sebelum saya sakit, saya sempat diajak pendeta beribadah, tapi pendetanya saya tidak kenal. Sekarang saya sakit lambung sudah 10 bulan belum sembuh-sembuh. Tapi sebelum saya sakit, saya mimpi diajak pendeta untuk beribadah. Oh, ini dalam mimpi berarti ya Pak Randy ya. Tapi pendeta itu saya tidak kenal. Jujur saya sudah 5 tahun tidak pernah masuk gereja. Mungkin alangkah baiknya kalau Pak Randy sendiri yang bersaksi. Silakan Pak Randy. Ya, makanya saya bacakan dulu. Tadi komennya dari Pak Randy saya bacakan dulu. Itu seperti itu. Pak Randy boleh langsung mengutarakan atau mengungkapkan apa unek-unek Pak Randy, silakan. Biar langsung ada Bro Anton di sini. Shalom. Ya, shalom ya. Mengenai dengan komentar saya tadi, saya kan bersaksi dengan pergumulan saya sekarang. Saya berasal dari Manado. Bertepatan waktu sebelum saya sakit waktu itu di tempat kerja saya. Pekerjaan saya kontraktor jalan sebagai operator ekskavator. Nah, sebelum saya sakit, kehidupan saya sangat ya dibilang rusak lah. Minum kayak sebenarnya orang-orang yang berdosa begitulah. Minum alkohol, pergi ke bar, terus besoknya saya siuman dari mabuk saya. Tapi sebelum saya siuman, saya sempat mimpi ketemu sama pendeta, karena bertepatan saya kan profesi saya sebagai operator. Saya
alat saya rusak, ekskavator saya mau beli spare part di semacam di kota begitulah. Terus saya ketemu mobil angkot, mobil kalau di Manado disebut mikro lah gitu. Terus diajak dua pemuda, ayo kalau mau cari spare part, mereka punya tokonya. Jadi saya naik di angkot itu. Tibanya di jalan, saya tengok, oh kenapa angkotnya ini, saya bertanya kepada supirnya, kenapa angkot ini masuk di dalam hutan? Nah, kata si supir angkot, di situ tempat onderdilnya sudah dekat. Jalan-jalan terus, saya melihat tidak ketemu ada toko-toko seperti toko spare part lah. Jalan terus, kakek supir angkotnya berhentikan mobilnya. Terus saya tanya, kenapa mau berhenti? Dia ajak naik ke gunung. Di dalam mimpi saya ini, ajak ke gunung. Ayo kita ke gunung. Nggak lama baru naik lagi mobilnya ya. Saya ikut kepada mereka naik gunung. Terus saya ketemu kayak ada bangunan baru, masih belum ya diplesterin, dindingnya masih ya ada batu bata lah begitu. Terus saya lihat ada beberapa orang dan kayak ada mimbar di tengah, ada seorang pendeta, tapi pendetanya saya tidak kenal kalau siapa pendetanya itu. Dia hanya bilang, Randy, kata orang Manado bilang, mari Jo berdoa. Kalau arti kata, ayo kita beribadah karena kamu sudah lama nggak ibadah. Ya memang kebetulan saya sudah 5 tahunan nggak pernah masuk gereja. Hidup saya memang ya hidup duniawi lah, disebut begitu. Terus pas sudah beribadah, diajak berdoa, ayo kita berdoa. Di waktu saya tutup mata, baru saya buka mata, ya saya sudah terbangun. Ya, terus saya terbangun, saya bangunin teman saya yang satu mes, saya ceritakan lah, baru saya bilang, ayo kita orang masuk gereja, karena saya bermimpi, nggak tahu itu pendeta atau siapa, mungkin itu Tuhan. Ya, saya pulang ke kampung, saya ambil baju gereja, perlengkapan ya, bawa Alkitab. Tapi sampai di tempat kerja di mes, kerja sampai hari Sabtu, hari Minggunya saya nggak masuk gereja. Saya hanya minum, dan terus saya minum perkiraan dari jam 9:30 sampai pagi ulang saya minum. Saya sakit. Bangun pagi, saya mau kerja hari Senin, saya sudah nggak bisa kerja lagi. Perut saya sudah sakit, muntah, nggak bisa bernafas. Tapi saya cuma waktu sakit itu saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta tolong, ampuni kita berdosa, kasih kesempatan saya bertobat. Sampai saya bawa ke rumah sakit, rasanya mau mati lah, sudah gitu mau mati. Terus saya bawa ke rumah sakit, dirawat, bawa pulang ke rumah. Saya sakit lagi, minum obat, minum apa semua, tapi nggak ada perubahan. Sampai ada sedikit-sedikit saya perubahan lah. Terus saya pulang ke rumah, berjalan 4 bulanan. 4 bulan saya sakit. Ada seseorang pendeta ajak saya ke, ada yang beri salam dari pintu, selamat pagi. Saya lihat, kok ada Pak Pendeta, saya kenal ya, soalnya Pak Pendetanya satu kampung, Pak Gembalanya. Nah, terus dia panggil, kenapa sakit? Oh, mari doakan. Terus saya didoakan lah, doakan dalam nama Tuhan Yesus, saya didoakan. Terus dia bilang, diajak, ayo kita masuk gereja, mandi masuk gereja. Saya bilang,
Mungkin minggu depan saja saya masuk. Oke, soalnya persiapan saya mau cari persiapan lagi karena kemungkinan baju saya sudah gimana, atau sepatu saya karena sudah lama nggak masuk kerja. Terus saya diajak lah, tak, minggu depan saya masuk. Saya doakan tubuh saya biasa lemas, kayak sudah ada kekuatan lagi lah. Terus pulang gereja, berjalan waktu, malam saya tidur. Terus di dalam tidur saya bermimpi bahwa di tempat kerja saya sementara kerja, saya diserang ular besar kayak pohon kelapa besarnya, tapi saya bisa dapat bunuh ular itu sampai mati, ya gitu. Terus lanjut saya tanya sama Pak Gembala, kenapa ini? Pak Gembala bilang, oh itu ada roh jahat yang engkau sudah taklukkan lah, gitu saja begitu. Terus saya mau bertanya, di dalam mimpi saya itu kiranya itu siapa? Itu pendeta itu? Hanya itu yang saya mau tanya. Tapi sekarang saya sudah menjalan 10 bulan lah saya sakit lambung. Dari berat badan saya 70 kilo sekarang kurang 73 kilo, sekarang kurang jadi 50 kilo. Nah, saya bergumul, saya mulai masuk gereja, ada kekuatan baru walaupun belum sembuh, tapi semangat saya menghadap pergumulan ini masih ada terus lah, ya. Saya 3 kali masuk rumah sakit, ya, selama 10 bulan ini. Ada konsumsi obat, tapi obat herbal lah. Cuma itulah saya. Itu pertanyaan saya, diartikan semua itu bagaimana ya Pak? Oke. Itu shalom. Ya, shalom. Terima kasih Pak Randi yang sudah menceritakan kisahnya. Silakan Bro Anton. Ya, terima kasih Pak Randy atas sharingnya ya. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan seterusnya ya, pemulihan secara total buat Pak Randy ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mendoakan, boleh teman-teman kita saling berdoa juga. Amin, amin, amin. Jadi gini, kalau saya lihat tadi dari kesaksian Pak Randy ya, siapa itu pendeta, yang jelas saya juga nggak tahu siapa, saya juga bukan dukun ya. Tuhan itu bisa memakai siapa saja, intinya sih gitu. Tuhan bisa memakai siapa saja, entah itu pendeta, dia berwujud pendeta, ataukah dia berwujud orang awam atau biasa saja. Ya, Tuhan bisa berkarya entah melalui seseorang, entah mengutus malaikatnya yang berwujud pendeta, bisa saja. Mungkin saat ini gini, kehidupan ini misteri. Banyak hal-hal yang belum disingkapkan oleh mata kita, oleh ilmuwan, oleh sains atau apapun. Banyak misteri di dunia ini. Dan ingat, di dunia ini, bumi ini selalu berhubungan dengan dunia dimensi-dimensi lain. Artinya Tuhan juga walaupun menciptakan secara fisik, ada bentuk-bentuk supranatural lain. Para malaikat pun juga bisa bekerja melalui seseorang yang berbentuk fisik. Nah, mungkin pendeta itu bisa dibilang utusan Tuhan berbentuk, ya mungkin bisa dibilang malaikat lah ya, tapi dalam bentuk wujud pendeta. Mungkin, karena banyak, kalau kita lihat cerita kesaksian, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Saya juga mengalami hal yang sama pula, seperti kejadian Bapak. Memang setiap kesaksian berbeda-beda ya. Kalau saya lihat tadi, mungkin karena Bapak dulunya pernah kecanduan alkoholik ya, atau kecanduan alkohol. Mungkin dulu Bapak punya luka-luka batin, masa lalu yang membuat Bapak kehidupannya terpuruk ya. Mungkin Tuhan ingin ada sesuatu buat kehidupan Bapak selanjutnya. Entah Bapak dipakai Tuhan atau Bapak mau terserah Tuhan lah apa maunya Tuhan untuk Bapak ya. Dan Tuhan juga mau Bapak tetap masih hidup. Nah, saat itu mungkin Tuhan juga bekerja ketika dalam keterpurukan seseorang.
Nah, ini misterinya nih, banyak sekali kesaksian ketika orang dalam logikanya kita nih benar-benar sudah, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, kita sudah seperti udah mau putus asa, rasanya seperti mau bunuh diri, rasanya seperti udah nyerah hidup, putus asa semuanya. Kadang kekuatan di luar sesuatu itu akan muncul, karya Tuhan juga bekerja, dan banyak sekali hal-hal kejadian seperti ini, misteri-misteri kesaksian seperti ini. Ya mungkin Bapak dari sekian banyak jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan, mungkin Bapak salah satunya juga Tuhan jamah melalui pendeta yang bisa dibilang pendeta misteri lah ya. Kita nggak tahu siapa, apakah dia utusan Tuhan, bisa jadi kalau buah-buahnya Bapak setelah didoakan mengalami kesembuhan dan Bapak merasakan damai, tapi tiba-tiba Bapak tidak mengenal, bisa saja Tuhan mengutus itu seorang malaikat. Itu sih menurut saya. Tapi tetap bisa diuji. Tapi intinya buah-buah yang Bapak rasakan, damai dan sukacita nggak setelah didoakan seperti itu. Ya, kalau mengalami damai, sukacita, pemulihan, bahkan pertobatan, bersyukur. Berarti Tuhan mengutus malaikatnya. Dan di dunia ini tidak ada yang mustahil, karena kita masih berkaitan dengan dimensi dunia lain juga, walaupun kita hidup fisik di bumi ini. Gitu. Terima kasih Sis, silakan Sis. Halo. Ya, shalom. Kesekian aja. Sebelum saya ini kesaksian terakhir lah, saya mimpi saya masuk gereja, seorang pendeta suruh buka saya ayat firman Tuhan di Roma 11 Roma 10 ayat 11. Bapak bisa baca itu atau siapa? Itu juga diartikan bagaimana lah itu. Tadi ayat berapa, Bro Randi? Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Itu di dalam mimpi saya terakhir. Oke, sebentar saya cari Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya. Amin. Itu saya mimpi 2 minggu lalu. Mimpi. Akhir itu saya mimpi. Seorang pendeta suruh baca saya kitab, tapi pendeta itu yang sekarang saya udah masuk gereja ya, yang melayani kami di gereja itu pendeta itu. Tapi di dalam mimpi juga. Oke, hanya itu. Shalom. Ya, Pak Randy, mau tanya, Pak Randy ketemu pendetanya juga secara fisik gitu, wajah face? Mimpi akhir itu saya bermimpi, iya. Mimpi ya, tapi realitanya enggak ya? Tapi pendetanya yang sekarang, yang saya masuk gereja sekarang. Kenapa? Maaf? Kan akhir ini saya kan sudah masuk gereja dari gereja 11, saya sudah masuk di gereja GPDI Immanuel yang ada di Sulawesi Utara. Dan pendeta yang melayani gereja GPDI ini ada masuk di dalam mimpi saya terakhir yang 2 minggu lalu. Dia suruh buka firman Tuhan di Roma 10 ayat 11 lah. Saya buka terus saya buka, biasanya saya bangun, saya lihat, ternyata ada, saya baca itu. Tapi sekarang saya sudah aktif juga, masuk gereja, nggak kayak dulu nggak tahu gereja. ya itulah. Ya, puji Tuhan. Bapak mungkin diminta juga untuk bertumbuh di gereja yang Bapak sekarang berjemaat di gereja ini ya, GPID ya, kalau nggak salah ya. Mungkin punya maksud tertentu, punya pesan tertentu supaya Bapak berkembang, bertumbuh di gereja tersebut. Ya, yang penting ini aja Pak, tetap di jalur iman Bapak saat ini, bertumbuh. Setiap saat beribadah, kita nggak tahu, mungkin ngalir aja, yang penting mengalir aja dulu. Bapak banyak ikut kegiatan-kegiatan rohani, termasuk mungkin
sebagai tambahannya di kegiatan Get Garam dan Terang Channel ini, Bapak bisa juga saling sharing satu dengan yang lain supaya saling bertumbuh ya. Ya kita nggak tahu karena setiap anak Tuhan pasti dipakai punya maksud-maksud tertentu. Amin. Amin. Kira-kira Amin. gitu sih. Terima kasih. Oke. Oke, Bro Randi, kalau tidak berkeberatan boleh tuliskan nomor WhatsApp-nya di private chat, Bro. Ya. Ya. Oke. Bro Anton, saya tuh ada beberapa ngalamin ya, masih mempraktekkan karunia iman itu ya dalam pada saat saya ada beberapa mengalami sakit ya. Dan puji Tuhan, saya mengalami mujizat kesembuhan. Tapi itu yang kalau saya mendoakan orang lain, saya kok nggak yakin ya. Kalau diri sendiri saya tuh ya punya iman tuh apa ya, untuk sakitnya saya sendiri, saya tuh benar-benar wah, saya tuh mengimani banget. Saya pasti Tuhan pasti sembuhkan dan saya akan terima mujizat kesembuhan, dan terjadi. Saya mengalami kesembuhan itu, mujizat kesembuhan itu. Tapi kalau saya mendoakan orang lain, kenapa saya ragu-ragu ya? Saya tuh kayak doanya jadi kayak gimana ya? Nggak seperti doa untuk pribadi saya sendiri pada saat mengalami sakit. Itu kenapa ya, Bro ya? Sis berarti udah berapa lama? Maksudnya udah berapa lama? Berapa sering mendoakan orang? Enggak sering. Oh, nggak sering ya? Itu sih sebenarnya itu kan memang di lain ini untuk suami saya. Saya sambil aja ya, sambil kontrol. Oke. Misalnya untuk suami saya sedang sakit gitu ya. Saya tuh doain suami saya aja tuh imannya nggak sebesar kalau saya mendoakan diri saya sendiri, sakitnya saya sendiri gitu. Saya maksudnya nggak sering diminta doa orang-orang, enggak. Untuk orang-orang di sekitar saya aja sendiri gitu. Keragu. Jadi kalau untuk orang lain kenapa saya ragu-ragu ya? Kenapa saya kayak imannya kurang? Tapi kalau untuk diri sendiri saya gimana ya? Yakin, mengimani dan terjadi gitu. Itu saya kenapa ya seperti dia, Bro? Nggak pede, apa ya? Ya, saya jawab ya. Silakan. Setiap orang punya latar belakang psikologis sendiri. Ya. Ada yang dididik dari bawaan kandungan atau bawaan lahir ya, DNA. Dari DNA-nya, darahnya, dari masa pendidikan kanak bayi, anak-anak. Ada yang memang dari bawaan lahir, anak ini aktif, percaya diri banget. Ada, tapi nggak semua anak di dunia ini seperti itu. Ada juga dalam kehidupan luka batin dari kandungan, ya terjadi. Misalnya contoh ya, seorang ibu sedang mengandung, tiba-tiba pergi ke sawah. Pada saat di sawah, lagi sedang bekerja di ladang, melihat seekor ular. Si ibu ini tiba-tiba spontan ketakutan, kaget, shock. Ketakutan ini mempengaruhi janin embrio dalam kandungan si ibu dan akan mempengaruhi perilaku seseorang ketika nanti dia bertumbuh remaja, anak-anak, remaja, dewasa. Jadi semua memang dari pendidikan keluarga juga pengaruh. Sejauh mana orang tua itu, kalau di luar negeri kan mereka kan kalau anak-anak mendidik supaya anaknya percaya diri ya, bisa tampil di depan umum ya, supaya bagaimana supaya untuk bertampil di depan umum dia tidak terjadi namanya psikosomatis. Psikosomatis itu gejalanya seperti kayak panas dingin lah, deg-degan lah, nggak percaya diri, minder, macam-macam.
Ya, itu salah satu dari efek luka batin. Luka batin ini banyak hal ya, banyak pertimbangan. Entah dia dari kandungan, luka batin kandungan, atau dari pendidikan di masa kanak-kanak, atau bayi, atau karena juga di masa remaja. Ya, pengaruh. Lingkungan itu pengaruh sekali. Mau pengaruh lingkungan sekolah, terutama di dalam keluarga pemulanya. Nah, karena sesuatu yang tidak terlatih, sesuatu yang mungkin dianggap belum, masih baru lah ya, belum terbiasa, sehingga dia sesuatu yang sudah dilakukan berkali-kali menjadi sesuatu terbiasa dan akhirnya percaya diri. Betul? Dia melakukan sesuatu diri jadi terbiasa. Tapi apakah sudah melakukan dengan penuh percaya diri di dalam Tuhan Yesus? Saya mendoakan orang. Dulu saya juga sama, mendoakan orang, suruh WL, nggak percaya diri, deg-degan, maju ke depan, ngomong di depan, bakbuk. Itu somatis. Setiap orang mengalami, semua orang mengalami. Cuman, tadi kembali lagi, melakukan faal iman kebajikan. Saya melakukan ini untuk kemuliaan namamu. Walaupun saya sekali coba, ketakutan, malu, takut gagal, wajar. Nanti kalau udah kebiasaan lama-lama akan terbiasa. Dan disitulah akan muncul namanya pengalaman dari praktek yang kita lakukan setiap saat. Ya. Jadi wajar ya kalau ibu nggak percaya diri, Miss Pretty nggak percaya diri, atau mungkin masih ragu-ragu, malu-malu, nggak apa-apa, dicoba aja. Wajar, itu namanya ya gejala, bagian dari gejala ini ya. Ketidakpercayaan diri salah satu dari bagian dari luka batin juga, tapi itu bisa diatasi asalkan ibu mau, Sis Pretty ini mau nih melatih kebajikan iman kebajikan ini setiap saat. Misalnya nih spontan saya mau mendoakan suami saya lagi tidur, atau mendoakan anak saya, ya lakukan hal yang dari orang-orang sekitar terdekat dulu aja, orang tua kandung, ibu atau suami, mertua, doakan aja, nggak usah ragu. Ntar lama-lama di situ iman kita akan bangkit, bertumbuh. Tapi kalau udah bertumbuh, ingat, kebanyakan orang jadi sombong rohani, gitu. Cuman disinilah, ini kan namanya orang pemula biasa minum susu dulu, belum dikasih makanan keras. Jadi biasakan aja, Sis Pretty mendoakan siapa kek, atau doa-doa spontan dulu, siapa yang meminta didoakan, nanti terbiasa gitu. Kalau misalnya ada tetangga minta didoakan, ini tetangga doakan. Saya udah nggak ada rasa malu mendoakan, serius. Bahkan di rumah sakit saya bisa spontan gitu, kalau saya terdorong ya itu. Jadi nggak ada keraguan, karena dulunya saya ragu dan malu. Tapi itu kan kembali lagi, kita mau bertumbuh gak? Keputusan kehendak bebas kita nih. Gitu. Pilihan di kita nih. Tuhan mau pakai kita, tapi kita mau gak nih menjawab panggilannya dia? Gak apa-apa sis. Kalau pemula nggak apa-apa, baru nggak percaya diri ya. Dicoba aja, ntar lama-lama terbiasa gitu. Itu kan mas. Tapi betul sih apa yang sorry. Tapi betul sih apa yang maaf bro, saya harus atur mic-nya bro ya supaya nggak dubbing. Apa yang tadi Bro Anton bilang, saya memang orangnya nggak pedean. Karakter saya sebenarnya orangnya nggak pedean. Orang-orang nggak percaya kalau misalnya saya nggak pedean. Saya orangnya memang nggak pedean. Jadi memang pembawaannya saya memang nggak pedean. Jadi mungkin yang tadi Bro Anton bilang bener. Terus saya nggak pede. Jadi kalau untuk diri sendiri saya pede banget, untuk diri sendiri saya pede banget gitu ya. Untuk orang lain saya ragu-ragu, saya kurang pede, nggak pede, nggak yakin gitu. Nggak yakin akan terjadi pada orang itu juga gitu. Ya mungkin karena memang karakter yang nggak pede itu, ya bawaan itu. Ya, dan kemudian saya tuh mendapatkan pencerahan sih sebenarnya tadi ya, yang tadi Bro Anton bilang, maksudnya melakukan kebajikan iman dalam hal kecil-kecil. Sebenarnya sih
maksudnya sudah mempraktikkan. Tapi tadi yang Bro Anton bilang sampai ngoseh kamar mandi pun gitu ya, atau bahkan tadi angkat jarum aja, sampai orang itu bilang mengangkat jarum demi kemuliaan Tuhan, nama Tuhan. Itu wow, saya sampai tadi wah, berarti benar-benar hal kecil yang ya remeh-temeh ya, hal remeh-temeh aja sampai melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya itu pencerahan banget itu. Maksudnya saya akan ingat itu, saya akan praktekkan lebih detail ya maksudnya ya. Karena kalau misalnya masak, saya paling sering kan hampir tiap hari masak gitu di rumah. Itu sering saya lakukan gitu. Kalau nyuci, kalau pas kerjaan rumah tangga lagi banyak gitu ya, saya pasti mengingat ini ya, untuk melakukannya itu semua dilakukan untuk Tuhan gitu ya. Tapi untuk hal-hal kecil yang tadi sampai ngangkat jarum aja sampai demi kemuliaan Tuhan, itu nggak pernah kepikiran gitu. Tapi itu pencerahan luar biasa. Terima kasih Bro Anton. Silakan shalom untuk Pak Laskar Kristus yang barusan bergabung bersama dengan kami di sini. Shalom, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dilanjutkan yang lainnya, Pak Praja Kafir, Sis Juni, Sis Desi. Iya, mungkin ada yang lain sebelum saya bertanya. Ya, silakan. Karena saya agak belakangan tadi, mungkin Bu Yuni atau kalau nggak ada saya mau bertanya ya. Saya ada 2 pertanyaan. Tadi saya mendengar bahwa Pak Penginjil membagi iman sekunder dan iman primer, kan begitu ya. Mungkin boleh saya diberikan ayatnya Pak, di mana ada iman sekunder dan iman primer Pak, sesuai kata Alkitab. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak Penginjil. Ya, kalau iman primer dan sekunder ini memang bukan berdasarkan kategori dari Alkitab ya, melainkan memang itu uraian dari pembagian kategori, istilahnya seperti itu Pak. Cuman contoh-contohnya ada gitu. Misalnya contoh, pasti kalau misalnya orang menerima sakramen baptis, ada dong janji-janji yang harus diucapkan ya. Apakah Anda percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat sebelum dibaptis? Nah, itu bisa dibilang iman sekunder ya, seperti kayak iman keyakinan kepada doktrin itu sendiri. Nah, kalau iman primer yang tadi yang saya katakan, pada saat Yesus, nah kalau ayat iman primer itu yang tadi yang saya uraikan tadi, yang saya katakan di dalam mengenai ketika wanita pendarah yang 12 tahun mengalami pendarahan, mengalami kesembuhan. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau iman sekunder itu lebih kepada iman doktrinisasi, iman doktrin. Seperti itu, Pak. Jadi baik ya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah pemahaman sekunder dan pemahaman primer. Karena setahu saya tidak pernah mendengar ada iman primer, iman sekunder. Kemudian mungkin pertanyaan saya kedua, karena Bapak kan mungkin sudah melakukan pelayanan, mungkin dengan nama penginjil akhir zaman. Ini yang mengusik saya beberapa banyak saya tanya ke para hamba Tuhan belum menemukan jawaban. Apa yang dimaksud di Matius 16 ayat 28 Pak Penginjil? Mungkin bisa dibacakan Bu Priti. Matius 16 ayat 28 ya Pak? Iya. Matius 16 28. Matius 16 ayat 28, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya, ini memang saya juga di situ berapa ribu tahun nggak akan mati siapa? Ya, Yesus Kristus mengatakan bahwa sebagian dari ke-12 muridnya tidak akan mati sebelum mereka melihat Yesus Kristus datang sebagai Raja. Apa mungkin harus baca bahasa aslinya, Pak? Iya, bahasa aslinya boleh. Bahasa aslinya di situ
bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani itu plural ya muridnya. Jadi bukan satu murid, tapi lebih dari satu. Ditulis secara jamak. Oh. Nah, ini juga repot karena dari ke-12 muridnya itu ada yang tidak mati sebelum melihat Tuhan Yesus datang menjadi raja. Padahal lebih dari satu muridnya yang harus melihat itu. Kenyataannya muridnya sudah pada mati sampai sekarang. Mungkin Pak Penginjil pernah mungkin mengetahui apa jawabannya untuk berbagi saja. Terima kasih. Itu pertanyaan saya terakhir, Bu Priti. Saya kembalikan waktunya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Raja. Silakan Bro Anton, barangkali tahu. Dengan Pak siapa tadi? Pak Raja Kafir. Pak Raja Kafir. Kalau boleh tahu, Pak Kafir ini dari eksegese yang Bapak dapati jawabannya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Enggak, saya bertanya ke Pak. Saya bertanya, saya merangkum ya. Saya selalu bertanya ke mereka yang hamba Tuhan begitu. Saya rangkum semua gitu. Mungkin dari Bapak ada juga mungkin. Saya selalu menyelaraskan Pak mana yang mendekati. Silakan Pak. Yang saya dulu pernah saya pelajari ya, saya coba untuk bukan berdasarkan dari pemikiran saya ya. Jadinya dari magisterium lah, ada buku eksegese-nya. Memang di sini banyak perdebatan para teolog. Setiap seluruh tafsiran atau eksegese interpretasi Alkitab terjadi banyak sekali dan tidak menemukan solusinya 100%. Contoh yang tadi Bapak katakan tentang ayat mengenai siapa sih muridnya ini, kan bentuknya plural atau jamak ya, banyak ya, dan belum mendapatkan. Yang saat ini mungkin kebanyakan rata-rata eksegese-nya dianggapnya Yohanes, murid Yesus, dianggapnya seperti itu. Selebihnya tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan kedua saksi. Itu kan eksegese ya, tafsiran ya. Tafsiran sifatnya subjektif, tapi belum tentu objektif, belum tentu benar, gitu. Memang kalau ditelusuri kembali, Yohanes sampai kedatangan Yesus bukan datang ya, melainkan dia datang dalam berbentuk vision di Pulau Patmos. Tapi memang 100% belum ada yang mengetahui siapa muridnya ini, gitu. Ada yang tafsiran mengatakan apakah itu kedua saksi Allah nanti, ya kan? Ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia dihubungkan dengan perjanjian lama, banyak sekali. Jadi saya sendiri belum 100% mengetahui sepenuhnya sih. Itu. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, jawabannya mungkin hampir rata-rata sama ya. Saya selalu menanyakan untuk siapa tahu ada penglihatan atau apa gitu. Terima kasih Pak Anton. Dilanjut, Tuhan berkati. Silakan Bu Priti. Iya, terima kasih Pak Raja. Ya, dilanjutkan yang lain, Sis Juni atau Pak Laskar. Pak Laskar dari tadi juga belum bisa. Ya, selamat malam nih semuanya. Penginjil akhir zaman luar biasa ini. Ibu Yuni dan semua yang di room, dan juga Ibu Priti, Pak Ronald, Tulus, Randy, Musak, Raja Kafir, dan Sis Desi. Saya ingin menanyakan perikop khotbah ini adalah karunia iman. Berarti kalau karunia iman ini adalah karunia roh yang ketiga. Jadi karunia iman ini itu harus ditambah, nggak ada karunia iman supranatural, Pak. Karena karunia ini kan terdiri dari 9. Saya bacakan: karunia berkata-kata dengan hikmat, pertama. Kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, karunia iman supranatural. Jadi iman yang
tidak semua kita miliki itu. Keempat, karunia untuk penyembuhan. Kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Keenam, karunia untuk bernubuat. Ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kedelapan, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini semua kan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 bisa dibaca. Nah, oleh sebab itu saya tidak ikuti Pak penginjil punya khotbah. Kalau mengenai karunia iman, itu harus dikategori namanya karunia iman supranatural. Karena karunia ini diberikan, karunia iman ini hanya diberikan pada orang-orang tertentu saja, Pak. Karena kita mempelajari hubungan yang pertama tentang iman dan kasih karunia. Kita bisa melihat perspektifnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 di sana. Bagaimana iman di situ ditunjukkan. Karena iman ini adalah, Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya melanjutkan dulu prinsip pengertian tentang iman. Iman itu berarti percaya dengan sungguh-sungguh setiap orang kepada Kristus tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pribadi bagi kita masing-masing. Roma pasal 1 ayat 17. Percaya dengan sepenuh hati. Roma pasal 6 ayat 17. Efesus pasal 6 ayat 6. Ibrani pasal 10 ayat 22. Iman meliputi pertobatan, berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam. Nah, banyak sekali ini, Pak. Ada lagi kita hubungkan bagaimana hubungan antara anugerah keselamatan dengan iman dan perbuatan. Jadi keselamatan itu dapat ditinjau dalam 3 aspek. Nah, saya mau nanya ini, Pak. Bapak punya judul ini, karunia iman ini seperti apa konsep pandangan Bapak untuk menyatakan bahwa perikop ini, yang saya tahu itu karunia itu ada 9. Kalau karunia iman saja, itu maknanya bagaimana penjabarannya? Apakah karena yang tahunya karunia iman supranatural itu diberikan bagi orang-orang tertentu, Pak? Kira-kira begitu, Pak. Tuhan Yesus memberkati, mohon penjelasan, Pak. Ya, terima kasih Pak Laskar Kristus. Ada 9 karunia yang dikatakan Yesaya itu tujuannya untuk menguduskan kehidupan rohani, ya. Seperti karunia takut akan Allah, pengertian, dan lain-lain banyak ya di Yesaya. Kalau yang tadi 15 karunia, rupa-rupa karunia itu yang 1 Korintus itu disebutnya karismata. Silakan buka di Google. Ya, karismata ini lebih sifat, memang kedua-duanya supranatural. Sifatnya, kalau yang karismata untuk pelayanan, yang untuk kalau di Katolik namanya sabta karunia, kalau di Yesaya itu 9 karunia itu tujuannya untuk pengudusan kehidupan rohani, seperti itu. Jadi ada kategorinya seperti gitu ya. Ini saya biar paham dulu nih, satukan persepsi dulu. Semuanya sama fungsinya, yang tadi Bapak katakan iman, pembukaannya iman. Jadi cakupannya juga banyak, luas iman itu sendiri. Nah, penjabaran iman karunia iman ini dispesialisasikan karunia iman ini, gitu. Tujuannya lebih ke arah pelayanan. Tapi pondasi dari karunia pelayanan ini yang tadi dikatakan karunia karismata, yang karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, pengetahuan dan lain-lainnya, itu kan dibutuhkan yang namanya karunia iman sebagai primat iman itu sendiri, atau tadi yang saya katakan iman primer, gitu sih. Kira-kira gitu sih, Pak. Yang nggak tahu ya, mungkin Bapak punya konsep pemikiran entah dari buku atau literatur mana sedianya, atau mungkin punya pemahaman sendiri, tafsiran sendiri mengenai hal ini. Gitu sih kira-kira dari saya.
Ya, jadi begini Pak, saya hanya berdasarkan perspektif Alkitab Pak. Jadi perlu Bapak harus bedakan mana karunia. Makanya iman itu tertera di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Jadi tidak boleh digabung Pak. Kalau karunia itu ada 9. Tetapi kalau iman itu berdiri dalam sendiri produk daripada kasih karunia Pak. Saya bacakan Pak ya. Sehingga nggak bingung Pak. Kalau iman dan kasih karunia itu sepakat Pak. Roma pasal 5 ayat 21. Jadi keselamatan. Jadi iman itu berkaitan dengan keselamatan. Saya sudah pernah bawa khotbah ini. Bagaimana kita beriman dengan perbuatan. Karena iman itu harus dinamis, nggak statis. Nah kalau karunia. Nah saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 Efesus pasal 2, sebab kasih karunia. Nah ini kan dari Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu Pak. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, penjabaran daripada kasih karunia ini ada 9 Pak. Itu adalah dari Allah. Kita tidak bisa, ada hamba Tuhan yang dulu saya juga kritik. Oh karunia itu bisa kita minta. Apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Begitu, Pak. 9 karunia. 4 gitulah. Yang maksud saya Bapak kasih karunia, maksudnya karunia iman itu seperti apa Pak? Apakah saya orang biasa begini? Seperti bagaimana Pak itu? 9-nya. Boleh sebutin Pak 9-nya? Karunia Pak. Ya, jadi saya berbicara tentang karunia ini. Jadi Ya, kan karunia ini kan ada terdiri dari 9 Pak. Ya kan. Makanya Pak, ya. saya karena judul-judul ini tadi kan Bapak kan pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, karunia iman. Keempat, karunia untuk menyembuhkan. Kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Keenam, karunia untuk bernubuat. Ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kedelapan, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 9, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu kan tertera di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11, Pak. Nah, oleh sebab itu yang maksudnya kategori ini dengan perikop karunia iman supranatural, Pak. Sebenarnya betul. Jadi kayak yang Bapak mungkin ada literatur. Nah, pemahaman yang Bapak punya ini untuk apakah orang percaya? Karena begini, kalau karunia supranatural itu, karunia iman supranatural itu diberikan orang tertentu, Pak. Kalau iman saja, semua orang untuk mengerjakan untuk karya keselamatan. Kalau karunia berbeda, ada 9 kan. Nah, karunia ini itu talenta dari pemberian Allah. Kita tidak bisa minta. Ada teman saya bilang, oh kita bisa minta sama Tuhan karunia penyembuhan atau karunia menafsirkan makna lidah. Tidak bisa. Itu sudah memang kodrat ilahi dari Allah yang memberi kepada setiap orang percaya. Itu dari pandangan saya, Pak. Kira-kira bagaimana pandangannya Pak penginjil akhir zaman seperti itu? Saya hanya nanya aja, Pak. Ya. Silakan. Pak, Pak Antonya terpental nih, tiba-tiba. Sinyal mungkin. Jadi mungkin nggak apa-apa ya kita diskusi ya Bu Priti ya. Ya Pak. Iya, jadi kan begini Bu. Kalau kita baca 1 Korintus 12 itu kan judul periskopnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, karunia itu berasal dari Roh Kudus, kan begitu Bu. Jadi dari iman itulah karunia-karunia roh itu adalah produknya iman. Jadi setiap orang yang beriman kepada Kristus Yesus tentunya akan mendapat karunia itu, Bu, karena sudah ada Roh Kudus ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya. Kita kalau sudah beriman kepada Yesus, kita dibaptis, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus itulah sumber kuasa. Kita akan menerima semua karunia itu dengan syarat
kita bergaul intim, taat, setia kepada Tuhan. Itu nanti Tuhan yang akan memberikan, itu yang dimaksud Pak Laskar. Nah, jadi karunia itu nggak bisa kita minta, tetapi itu bukti dari bahwa kita mengerjakan iman kita itu. Nah itu ya. Jadi mungkin juga karena ini memang kalau keselamatan itu kan bukan dari doktrin ya, bukan dari doktrin. Jadi misalnya kan begini, kalau kita melihat itu bahwa kekristenan itu ada. Kenapa ada Kristen? Kristen ada itu karena ada manusia yang disalib, kemudian mati, kemudian bangkit naik ke surga. Itu adanya Kristen. Kalau nggak ada manusia yang disalib, nggak ada Kristen. Nah itulah iman kita dari situ. Ya, kemudian iman itu berkelanjutan, karena kalau kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi bila tidak ada Roh Kudus, ya sekarang Tuhan sudah ke surga, bila tidak ada Roh Kudus, maka Yesus ini hanya sebagai sejarah atau legenda. Ya, Roh Kudus itulah yang jaminan kita untuk menghubungkan rangkaian dari proses keselamatan kita. Nah itu, jadi dari Roh Kudus ini kita mempunyai kuasa, Bu. Coba Ibu Priti baca Kisah 1 ayat 8, Bu. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Jadi itu kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, ya. Nah, kita ini sudah dimeteraikan Roh Kudus dengan pembaptisan itu. Kita mempunyai kuasa. Kadang kita kan kita meminta doa kepada orang lain segala macam. Itu kalau kita memang tidak mampu, lemah ya. Tetapi kalau kita masih sehat, mampu, kita bisa berdoa sendiri karena kita punya kuasa Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus inilah nanti yang memberikan karunia-karunia roh itu kepada kita semua. Kalau kita tekun, kita setia, kita selalu bergaul intim dengan Tuhan, itu akan datang, Bu. Masalahnya banyak orang-orang Kristen yang mendukakan Roh Kudus, yang memadamkan Roh Kudus. Ada ayatnya. Jadi kita selalu bersumber apa kata Alkitab, bukan literatur atau bukan ini ya. Makanya kalau ada pemahaman yang berimajinasi kemudian menarik sana menarik sini, ya kita untuk diskusi. Jadi kita kembalikan apa kata Alkitab, bukan apa kata saya tentang Alkitab. Itu Bu Berti, tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, Pak Anton sudah bergabung kembali. Silakan Pak Anton jawab tadi yang Pak Laskar tanyakan ya. Ya, yang mengenai tadi nggak semuanya terima karunia ya, karunia khusus ya. Ya. Tadi Pak Kafir siapa? Pak Raja Kafir. Raja Kafir sudah mengatakan ya, karena keterputusan hubungan relasi kita dengan manusia dari dosa asal, dosa pribadi kita, sehingga relasi hubungan kita dengan Tuhan itu jadi terputus. Semestinya kan bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan karunia kepada setiap, ya sudah ada ya, di semua dikatakan ya, jelas Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa sekian, bahkan Markus 16 ayat 17 18, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku, ya kan. Artinya
Kalau dia benar-benar serius dengan hubungan relasi dengan Tuhan, karunia itu juga sendiri akan diberikan, bukan hanya kepada orang-orang khusus aja gitu loh. Ya mungkin bisa dibilang yang tadi dimaksud Pak Laskar, dianggapnya bahwa orang khusus ini seperti nabi lah yang memiliki karunia seperti itu, ya kan? Memang itu seperti dari zaman dulu yang dipilih, para rasul pun pilihan, berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya seperti kita ini gitu loh. Kita punya dasar bahwa kita ini benih-benih serupa dengan Tuhan, yang ciptanya, kodratnya sama dengan Tuhan. Tapi karena luka dari dosa asal itu sendiri yang membuat hubungan kita terputus, relasi kita dengan Tuhan. Sehingga mau tidak mau mungkin dianggap tadi yang tadi katakan Pak Laskar, orang-orang tertentu yang mendapatkan karunia. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan kita semua sudah diberi kuasa. Memang kembali lagi setiap orang punya iman, kadar atau porsi iman masing-masing. Ada memang misalnya contoh, ada pendeta Gilbert yang misalnya contoh, pendeta GL yang memang punya karisma tersendiri, tidak selalu sama dengan karisma-karisma yang lain. Atau si pendeta ini terkenal, oh dia dengan karunia penyembuhannya, ya kan? Memang Tuhan memilih, kita tidak memungkiri ya, memang ada Tuhan memilih orang-orang tertentu diberikan karunia ini juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang mungkin tidak dalam kata tanda kutip tidak terpilih seperti karisma orang ini, memang bisa dikatakan betul juga. Tapi kita juga bisa memiliki karunia walaupun tidak 100% seperti orang yang berkarisma itu sendiri. Itu sih menurut pandangan saya gitu. Memang betul, ada betulnya juga jawaban Pak Laskar. Memang memiliki orang-orang yang tertentu yang memiliki karunia iman seperti ini, supranatural. Tapi kita juga diberikan benih-benih yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah dan memiliki juga kepekaan. Walaupun porsi, masalahnya sekarang di sini porsinya sih, porsinya. Ada yang memang Tuhan memberikan porsinya lebih banget, ada juga yang nggak terlalu seperti itu. Kira-kira gitu sih. Jadi bagi saya, mau dia dipilih atau tidak pilih, ya setidaknya mereka ya pilihan Tuhan juga. Memang ada orang-orang yang bakat khusus juga, seperti yang tadi Pak Laskar bilang. Betul, itu saya katakan saya tidak memungkiri juga, gitu. Kira-kira gitu sih dari saya. Ya, terima kasih Pak Anton untuk penjelasan dari Pak Anton. Kalau saya pribadi berpendapat, tadi Pak Raja bilang karunia itu kita nggak bisa meminta karunia. Kalau menurut saya kita boleh meminta kepada Tuhan untuk dianugerahkan karunia itu. Entah karunia apa ya, berkata-kata dengan pengetahuan, dengan hikmat, atau karunia menyembuhkan. Tapi seperti yang tadi Pak Anton bilang, kadarnya berbeda. Kita semua mungkin anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita, pasti mempunyai karunia-karunia itu, walaupun kadarnya kecil. Seperti karunia hikmat, seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, kita tuh pasti punya hikmat. Walaupun ya bukan yang kita orang yang terpilih yang memang khusus memiliki karunia itu, yang khusus ya, khusus yang memang kadarnya yang seperti tadi Pak Anton bilang beda, mungkin lebih besar kadarnya. Kita yang anak pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan punya kadar yang kecil-kecil, tapi itu kita punya sebetulnya. Ya seperti berkata-kata dan pengetahuan, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya mempunyai karunia itu. Di dalam kita berinteraksi dengan orang-orang, seharusnya kita mempunyai karunia itu. Berkata-kata dengan pengetahuan. Kita nggak mungkin kan kita asal ngomong tanpa pengetahuan hikmat dari Tuhan. Itu pun sebenarnya sudah karunia. Walaupun kita mungkin tidak secara khusus
orang yang terpilih mempunyai karunia itu dalam kadar yang besar. Ya memang ada orang yang memang sudah terpilih mempunyai karunia khusus, benar-benar khusus ya, untuk dalam karunia berkata-kata dalam pengetahuan misalnya. Seperti karunia iman supranatural, kita sebagai anak-anak Tuhan juga sebetulnya kita memiliki juga karunia iman supranatural. Walaupun mungkin kadarnya itu kecil, yang saya setuju itu kadarnya kecil. Karena apa? Mungkin saya ya pribadi aja lah, saya tidak mempunyai karunia iman supranatural yang kadarnya besar sehingga saya bisa dengan mudah, maksudnya mendoakan setiap orang-orang sakit sembuh. Orang sakit misalnya, iman supranatural itu iman yang sepertinya saya sampai jadi bingung siapa yang ngomong ya. Kayaknya Pak Anton yang bilang deh. Imannya itu luar biasa, jadi iman yang kuat, ya, iman yang kuat. Memang supranatural itu di dalam melakukan hal-hal yang supranatural juga pastinya ya. Dalam paling gampang, ya dalam penyembuhan, melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Orang yang memiliki karunia iman supranatural mungkin dipakai Tuhan, seperti ada hamba Tuhan yang terkenal dengan menyembuhkan. Ya, jadi mendoakan penyakit orang ini dengan sakit ini sembuh, mendoakan orang ini sembuh. Itu iman supranatural yang dikasih menyembuhkan. Tapi menurut saya sebagai pengikut Kristus yang tanda petik misalnya seperti awam ya, maksudnya yang masih kecil, kadar imannya kecil, saya mengalami beberapa kali kesembuhan supranatural, mujizat itu tidak didoakan hamba Tuhan. Saya berdoa secara pribadi, saya mengimani secara pribadi. Saya terus bertekun, saya minta mujizat itu terjadi dan terjadilah. Dan saya anggap saya memiliki iman supranatural, tapi kadarnya kecil yang untuk diri saya sendiri, dan saya mengalami kesembuhan itu. Jadi kalau menurut pendapat saya, setiap anak-anak Tuhan memiliki karunia-karunia itu, kadarnya kecil. Tapi yang Tuhan pakai secara khusus, mempunyai kadar yang besar dan dipakai di bidang itu. Itu menurut saya. Ya, silakan dilanjutkan yang lainnya. Ya, mungkin bisa juga pemahamannya begitu Bu Priti. Ya, karunia iman ya tadi yang kita bahas. Sebetulnya karunia-karunia roh ini ya karunia dari iman itu. Karena dari iman itulah bersumber datangnya Roh Kudus. Nah, karunia-karunia roh itulah produknya Roh Kudus. Ya, ada 9 karunia roh yang dijabarkan sampai 15 karunia itu. Nah, mungkin saya bertanya ke Bu Priti sama Bu Yuni atau siapa saja ya. Kira-kira bahasa roh ini kan bagian dari karunia roh itu. Kira-kira kalau ada orang yang mengajarkan bahasa roh, itu kira-kira alkitabiah atau tidak, Bu Priti? Menurut Bu Priti? Kalau bahasa roh itu kan karunia ya dari Roh Kudus. Roh ya, Kudus pertanyaan saya kalau ada orang yang mengajarkan bahasa roh kepada orang lain jemaat, kira-kira itu alkitabiah tidak? Kalau menurut saya mengajarkan itu tidak mengajarkan ya Pak, mungkin membimbing orang jemaat. Saya jemaat ya, satu gereja. Pada waktu saya belum menerima karunia bahasa roh, itu hamba Tuhan itu membimbing, mendoakan supaya kita jemaat itu menerima karunia bahasa roh. Ya, baik, mungkin bahasanya begitu ya. Karena di 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40 itu jelas, Bu. Jangan melarang orang yang berbahasa roh, ya. Tapi nasihatilah ketentuan syaratnya, Bu. Nah, jadi tidak semua gereja karena kita di YouTube ini ya yang mendoktrinkan bahasa roh ya. Karena
kita harus mengerti ada senolali, yaitu bahasa yang bisa dimengerti, komunikasi kita sehari-hari. Kemudian glosolalia itu bahasa yang tidak bisa dimengerti, dan hitersis glosais, ya, itu adalah mujizat Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah 2 ayat 1 sampai 12, para rasul itu berbicara dengan orang yang berbagai bangsa itu bukan berbahasa roh, tetapi itu getersis glosais, ya, mujizat Roh Kudus, yaitu mujizat mendengar dan mujizat berbicara. Orang-orang bisa mendengarkan para rasul itu bicara, padahal dengan bahasa yang lain. Ya, kalau kita baca Kisah 2 ayat 6, ayat 8, ayat 11, itulah mujizat mendengar mereka. Ya, kemudian para rasul yang bicara, itulah mujizat berbicara. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 27, bila ada orang yang berbahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang ketentuannya. Tetapi kalau kita melihat di suatu gereja, jemaatnya 50 semuanya berbahasa roh, apakah sesuai Alkitabiah? Kan begitu. Karena di situ, bila ada yang berbahasa roh, karena bahasa roh ini adalah karunia. Tidak semua jemaat harus berbahasa roh, sebab tidak semua jemaat dikaruniai bahasa roh. Ya, jadi tidak bila ada yang berbahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang ketentuannya. Jadi tidak semua jemaat atau lebih dari 3 orang di dalam gereja. Dan ketentuannya harus ada orang lain yang menafsirkan, menerjemahkan karunia menafsirkan. Ayat 28 1 Korintus 14, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan atau menerjemahkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat itu. Hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, itu ya, secara Alkitabiah begitu. Jadi mungkin kita tidak anti dengan bahasa roh, karena bahasa roh itu adalah karunia, ya, yang diberikan. Kan begitu. Nanti ini maksudnya ke masalah mujizat, ya. Nanti bagaimana kita memaknai, ya, memahami tentang mujizat itu. Nah, terima kasih, itu aja Bu untuk tambahan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Reja Kafir. Silakan yang lainnya. Shalom Kak Nona yang sudah hadir bergabung bersama di room. Halo. Sis Preti, sorry, silakan mau lanjut dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Doa turun sekarang. Ya, oke, terima kasih banyak Bro Anton untuk pelayanannya malam ini di Garam dan Terang Channel. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bro Anton dan juga pelayanannya makin diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan berkati, selamat malam. Shalom. God bless you. Yuk, terima kasih Pak Anton. Ya, Tuhan memberkati. Ada mau kerja tugas. Pak Anton. Kapan kita bisa mampir di channelnya Pak Anton nih? Mungkin ya, dulu pernah sekali sudah 2 kali ketemu nih. Dulu pertama kita ketemu di Garam dan Terang juga, Pak. Waktu itu Bapak bahas tentang mengenai Wahyu, kitab Wahyu, Pak. Ya kan? Kapan-kapan kita podcast Pak. Di channel saya, podcast di channel. Podcast di channelnya Injil akhir zaman. Ya. Nanti kita bahas tentang namanya penyingkapan. Ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih. God bless you too. God bless you.